Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Uina TV semuanya, kembali lagi di channel Uina TV bersama dengan saya dalam acara Pasti, podcast inspirasi pasti Menginspirasi. Bersama saya Farah Nur Febrianti yang akan menemani Sobat Uina TV dalam video kita kali ini nih. Mungkin masih banyak nih teman-teman yang belum mengetahui apa sih itu podcast inspirasi. Jadi podcast inspirasi sendiri merupakan salah satu wadah apresiasi dan juga inspirasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terhadap mahasiswa dan mahasiswi FEBI nih teman-teman. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh bersama dengan narasumber kita, mau ngingetin dulu nih buat teman-teman Uina TV yang nonton wajib subscribe channel kita dulu ya. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan dengan konten-konten kita berikutnya. Sobat Uina TV semuanya, tentu saja saya nggak sendirian nih. Saya sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kakak Fadela Huwaida Putri, mahasiswi Ekonomi Syariah Angkatan 2021. Assalamualaikum, halo Kak Fadela, gimana nih Kak kabarnya? Halo Feby, halo Sobat Uina TV, kabar aku alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak ya. Mungkin masih banyak nih teman-teman yang belum mengetahui tentang Kak Fadela. Sobat Uina semuanya, jadi Kak Fadela ini merupakan seorang mahasiswi yang aktif, bukan hanya dalam lingkup akademik, tetapi juga kegiatan non-akademiknya nih, yang mana dapat kita contoh mulai dari menjadi seorang pembisnis, aktif dalam berorganisasi, sampai menjadi penyusun buku. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih Kak, boleh nggak sih Kak jelasin sedikit nih mengenai gimana sih latar belakang pendidikan Kakak sendiri sebelum memasuki kampus UIN Antasari Banjarmasin Kak? Oke, sebelumnya aku mau menyapa Sobat Uina TV dulu. Halo Sobat Uina TV, perkenalkan nama aku Fadela Huwaida Putri. Aku biasanya dipanggil Dela, Feby bisa panggil aku Dela. Saat ini aku mahasiswi di UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah. Dan saat ini aku ada di semester 7. Nah, latar belakang pendidikan aku itu, waktu SMP aku bersekolah di SMP ITI Ukhuwah Banjarmasin. Kemudian aku melanjutkan sekolah aku di Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran di Jawa Tengah. Nah, aku sekolah di Al-Irsyad itu selama 5 tahun. Jadi saat aku masuk kuliah, aku itu sebenarnya 2 tahun di bawah teman-teman sepantaran aku gitu, karena aku sekolahnya 5 tahun. Kemudian dari latar belakang aku di Al-Irsyad itu sebenarnya aku bisa aja mau ngambil kuliah di luar negeri. Bisa aja aku mau ngambil tazkiyah ke Turki atau ke Madinah. Tapi itu nggak aku ambil karena aku udah lama nih LDR sama orang tua. Udah 5 tahun aku LDR sama orang tua ketika pesantren. Masa aku mau LDR lagi gitu 4-5 tahun buat aku kuliah di luar negeri, itu kan terlalu lama gitu. Dan gimana ya, itu gimana ya, itu tuh aku nggak mau gitu jauh-jauh dari orang tua lagi. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di Banjarmasin aja, karena kakak-kakak aku juga 2 kakak aku itu udah ngerantau, udah berkeluarga juga. Jadi aku memutuskan untuk berkuliah di Banjarmasin aja, ngikutin orang tua. Dan kata mama abah aku juga kuliahnya di UIN Antasari aja gitu. Dan akhirnya aku ngambil di UIN Antasari. Kenapa ekonomi syariah? Itu karena aku itu dari SD aku udah suka jualan, aku udah suka dagang dari SD gitu. Udah dari kecil banget suka dagang. Akhirnya aku memutuskan untuk ambil jurusan ekonomi syariah gitu, Feby. Jadi gitu ya kayak berarti dari kecil Kakak ini memang udah memiliki jiwa dagang ya kayak sampai akhirnya memilih berkuliah di ekonomi syariah. Iya, betul. Boleh nggak sih Kak diceritain sedikit seperti apa kegiatan Kak Dela sehari-harinya? Oke. Nah, jadi kegiatan sehari-hari aku itu karena aku sekarang kuliah,
dari weekday itu aku kuliah dari hari Senin sampai Jumat aktif kuliah. Di sela-sela kuliah itu aku aktif berorganisasi. Karena saat ini aku itu ada di semester 7, jadi aku udah nggak ada kuliah aktif lagi. Aku saat ini nyusun proposal skripsi. Nah, doain ya semoga minggu-minggu ini aku seminar proposal. Amin. Doain ya guys, semoga aku cepet seminar proposal. Kemudian di sela-sela kegiatan aku kuliah dan nyusun proposal skripsi, aku itu aktif. Saat ini aku aktif di komunitas Generasi Baru Indonesia. Nah, komunitas itu merupakan komunitas naungan dari Bank Indonesia. Jadi komunitas itu, Generasi Baru Indonesia ini, itu adalah komunitas penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Kemudian selain aku aktif di komunitas juga, aku aktif jualan. Jadi weekendnya itu aku jualan. Di weekday juga aku bisa jualan online, tapi itu nggak aku tekuni karena saat ini aku kuliahnya lumayan aktif gitu, lumayan sibuk di kuliah. Jadi onlinenya itu by request biasanya, entah di WA atau di Shopee itu by request. Dan aku fokus saat ini jualannya itu di weekend. Di hari Sabtunya itu aku prepare, dan hari Minggunya itu aku buka lapak jualan di pasar Minggu, di pasar thrifting. Kalau orang jualnya itu pasar barang-barang bekas sebenarnya. Nah, itu berada di belakang KFC kantor pos di Jalan Lambung Mangkurat, kayak gitu. Tadi Kak Dela mention nih mengenai membuka lapak ya Kak. Boleh nggak sih Kak diceritain gimana sampai Kakak terpikirkan untuk membuka lapak itu tadi? Oke. Jadi sebenarnya membuka lapak ini adalah bisnis aku sekarang. Jadi sebelumnya aku belum buka lapak. Aku itu emang suka jualan, emang ada hobi jualan itu dari SD. Dari SD itu aku udah mulai jualan, SMP pun aku ada jualan, di pesantren pun bahkan yang notabene nggak bisa kemana-mana aku punya jualan gitu. Dan akhirnya setelah lulus di pesantren aku tekuni jiwa aku jualan itu. Sampai akhirnya aku terpikir, saat itu kan COVID-19 dan ada pembatasan juga, ada corona gitu, kita nggak boleh keluar rumah. Aku bingung nih, aku gimana ya caranya dapat penghasilan tapi di rumah aja gitu. Sampai akhirnya terpikirlah ide bisnis namanya itu celengan target. Jadi itu celengan target. Di celengannya itu kita punya target, misalnya Feby mau nabungnya itu 2 juta. Jadi di sana ada nominal angkanya. Misalnya mau nabungnya 1 kali nabung 20.000. Jadi ada angka-angkanya gitu, 20 yang 20. di print gambar Iya, itu ya. Oh, betul. iya. Nah, aku jualan itu saat itu. Itu sekitaran bulan April tahun 2021. Nah, saat itu aku mulai jualan celengan target namanya sama partner aku, ada satu teman aku. Aku jualan itu sampai akhirnya jualan itu karena aku salah satu pelopor celengan target juga, akhirnya usaha itu membesar gitu. 1 tahun berjalan usaha celengan target itu sampai akhirnya omset aku nembus di 120 juta kira-kira. Biasa banget Kak ya. Iya. Alhamdulillah nembusnya sampai angka 120 juta. Itu omset ya, bukan total aku, total penghasilan bersihnya. Itu omsetnya aku nyampe 120 juta. Dan karena saat itu, setelah 1 tahun aku bisnis celengan target itu, saat itu aku masuk kuliah. Dan partner aku juga sibuk di tugas akhir kuliahnya dia. Sampai akhirnya celengan target itu karena kerjaannya itu sangat capek, dari print kemudian bolak-balik cari celengan target dan segala macam, sampai akhirnya celengan target itu kita kesampingkan dulu. Kita fokus ke kesibukan masing-masing gitu, karena aku kaget kuliah dan partner aku juga lagi nyelesain tugas akhirnya. Kita skip dulu celengan target itu, kita fokus ke kegiatan masing-masing. Sampai akhirnya kita bagi 2, total dari omset itu, total dari jualan itu kita bagi 2, dan itu sampai akhirnya kita belanjain gitu, masuk tabungan pribadi, masuk keuangan pribadi, sampai akhirnya belanjain dan gak sadar sampai akhirnya tabungan kita itu cuman sisa 6 juta rupiah saat itu ya. Dan itu udah kayak, wah
masa dari sekian cuman tersisa 6 juta nih gitu. Kayak hah, kemana aja uangnya gitu. Sampai akhirnya itu salah satu pembelajaran hidup aku bahwa kita itu jangan terlena gitu sama uang yang banyak. Kita itu harus tetap nabung dan putar lagi uang itu. Sampai akhirnya ada muncul ide bisnis bareng partner aku untuk jualan hijab. Hijab. Sebenarnya Kak, kalau boleh tahu partner bisnisnya sendiri ganti atau yang tetap yang kemarin? Tetap yang kemarin. Iya, tetap yang kemarin sampai akhirnya ada tercetuslah ide untuk jualan hijab, tapi belum terrealisasi. Saat itu belum terrealisasi karena kesibukan masing-masing, kembali lagi karena kesibukan masing-masing. Itu belum terrealisasi. Sampai akhirnya saat itu aku masuk semester 2 dan ada tugas dari kuliah, mata kuliah kewirausahaan. Nah, di sana tugas akhirnya itu, maksudnya tugas UASnya itu kita itu ditugaskan untuk bikin suatu bisnis. Nah, itu untuk jadi nilai UAS. Sampai akhirnya aku nyaranin ke teman-teman kelompok aku, gimana kalau misalnya kita jualan hijab nih. Aku udah punya plannya kayak gini. Kita cari di mana orang jualan jilbab, kita cari di mana kita bikin label, dan gimana caranya kita memasarinnya itu gitu. Apakah ada, dan itu tuh aku bilang kan, itu tuh salah satu ide bisnis aku sebenarnya. Tapi karena ada tugas ini, ya udah kita realisasikan dulu di sini. Aku baca dulu pasarnya ada atau enggak. Kemudian gara-gara tugas kewirausahaan itu, sampai akhirnya aku baca ternyata ada pasarnya di Banjarmasin ini untuk jualan hijab itu. Nah, saat itu nama hijabnya itu Devanka Hijab. Kalau misalnya teman-teman Wina, sobat Wina TV atau Feby mau buka Instagramnya, itu Devanka Hijab. Nah, itu usaha hasil dari tugas kewirausahaan aku itu bareng teman-teman. Tapi setelah tugas kewirausahaan itu berakhir pula bisnisnya, jadi nggak dilanjutin. Dan hasil dari usaha itu kita bagi rata gitu. Kira-kira berapa lama nih Kak berlangsungnya waktu itu bisnis Kakak yang sekitaran 5 bulan, 4 sampai 5 bulan. Lumayan selama penugasan itu gitu. Udah berapa kali buka PO, itu kan sistemnya PO ya. Udah berapa kali buka PO juga gitu. Kemudian karena tugas itu berakhir gitu, aku akhirnya aku baca ada pasar. Jadi akhirnya aku bikin usaha. Aku melanjutkan usaha itu, tapi dengan beda nama. Namanya sekarang ID Scar. Kebetulan aku bawa juga nih jualannya. Bisa tuh Kak ditunjukin ke penonton Wina TV. Ini jualan aku. Kira-kira Instagramnya apa Kak? Instagramnya itu ID Scar. ID Scar tapi S-nya 2 ya. Boleh ditunjukin Kak ke ini jualan aku guys. Ini jualan aku. Nah, sebenarnya ada banyak. Ada hijab motif sama hijab biasa, tapi yang gongnya di jualan aku itu hijab motif. Hijab motif Kak. Berarti jualannya itu cuman kalau offline-nya hari Minggu aja ya Kak? Iya, setiap hari Minggu aja. Itu latar belakang aku usaha hijab ini tadi Kak. Sampai akhirnya saat itu terfikirlah, nggak mungkin nih kita tuh membesarkan usaha ini cuma lewat online. Bisa sebenarnya, tapi terlalu banyak part yang dilewati gitu untuk online ini. Sampai akhirnya aku jalan-jalan ke pasar Minggu, aku tanya di sana ada nggak sih lapak untuk bisa jualan gitu di sana. Karena kan aku lihat, aku juga salah satu pembeli di sana, pelanggan di sana. Sampai akhirnya aku saat itu belum seramai sekarang. Saat itu tuh belum sampai yang melunjak sebanyak ini gitu pedagangnya. Dulu dikit, maksudnya nggak sebanyak sekarang. Saat itu tahun 2022 bulan November. 2 tahun yang lalu ya Kak. Aku pertama kali buka lapak di sana itu November tahun 2022. Nah, saat itu belum sebanyak sekarang. Sampai akhirnya dari yang nggak ada, maksudnya dari yang kecil gitu sampai sekarang yang alhamdulillah, dari yang cuman pembelinya 15 sampai sekarang alhamdulillah pembelinya bisa sampai 100, sampai 110 selama satu kali buka lapak. Gitu. Boleh nggak sih Kak di-share nih gimana sih caranya Kak Dela mengatur waktu buat
mengatur kesibukan kakak nih? Kan kakak selain sibuk kuliah, sibuk jualan, sama juga tadi ada sibuk di organisasi juga nih kak. Boleh kasih tips and triknya nih kak ke teman-teman? Oke, jadi sebenarnya ya kalau misalnya kita menjalani itu kalau misalnya kita masukkan ke kepala nih, itu tuh pasti bakal kerasa berat banget, pasti kayak bakal banyak banget. Mana tugas kuliah kan, mana kita harus kuliah, organisasi, komunitas. Aku juga kan maksudnya bukan komunitas yang kecil, itu komunitas yang cukup besar gitu, cukup banyak tugasnya, apalagi dari Bank Indonesianya, kemudian dari proker, dari Genbi-nya juga lumayan banyak. Itu sebenarnya kalau dipikirin lewat kepala itu berat banget. Buat aku pun berat banget. Sebenarnya dijalani aja. Untuk pengatur waktunya dibikin list, dibikin to-do list, dibikin jadwal, yang mana prioritasnya itu lebih besar. Misalnya untuk weekend nih, aku lebih prioritasin pasti jualan aku. Kemudian kalau misalnya ada tugas-tugas yang urgent, pasti aku selesaiin tugas itu dulu. Jadi sebenarnya gimana kita bikin skala prioritasnya aja sih, yang mana yang paling penting, yang paling penting, yang paling besar ininya gitu, tenggat waktunya itu yang mana yang paling harus diselesaikan terlebih dahulu gitu. Itu aja, Feby. Jadi jangan dipikirin, dibikin flawless aja, dibikin ngalir aja gitu. Jalanin aja ya kak ya. Aja, betul. Terakhir nih Kak Dela, ada nggak sih kak motivasi terbesar kakak sampai akhirnya membuat kakak seperti saat ini nih? Sebenarnya kalau jualan itu, aku itu pengen kalau misalnya aku jajan yang itu tuh menurut aku besar, nominalnya aku nggak mau lagi minta ke orang tua, maunya aku ya. Makanya itu motivasi terbesar aku, kenapa aku bikin usaha gitu. Tadi. Kalau misalnya aku belum bisa beli sesuatu yang besar pakai uang aku sendiri, at least jajan-jajan aku, perintilan-perintilan jajan aku kayak skincare atau makanan-makanan yang aku pengen, misalnya aku mau makan di mana gitu, aku nggak minta lagi ke orang tua. Itu motivasi terbesar aku nggak mau ngerepotin orang tua. Baik, mungkin itu dia tadi pembahasan yang sangat luar biasa bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa juga, yaitu Kakak Fadelah Huwaida Putri. Baik Sobat Uina semuanya, luar biasa banget nih bintang tamu kita yang pertama ini di podcast Inspirasi. Semoga dengan adanya konten ini bisa menanamkan semangat baru buat mahasiswi FEBI untuk terus berkarya dan juga melakukan hal yang positif. Banyak banget tadi sharing yang sudah diberikan oleh Kak Fadela. Salah satunya yaitu dengan tadi melis apa saja sih kira-kira yang sangat penting untuk kita lakukan pertama kali. Itu dia tadi obrolan yang sangat luar biasa bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa juga, yaitu Kak Fadela nih. Banyak sekali ilmu yang baru yang sudah di-sharing oleh Kak Fadela. Salah satunya yaitu tips and trick untuk membagi waktu, yaitu dengan menentukan tadi skala prioritas, teman-teman. Baik Sobat Uina TV, luar biasa banget. Ini dia tadi semoga dengan adanya konten ini itu bisa menanamkan semangat baru buat mahasiswa FEBI nih untuk terus berkarya dan juga melakukan hal yang positif. Terima kasih banyak sebelumnya Kak Dela, maaf sudah merepotkan datang di tengah kesibukannya ke sini. Iya, nggak apa-apa. Senang sekali bisa datang ke Uina. Alhamdulillah. Jangan lupa Sobat Uina TV untuk follow sosial media Uina TV biar nggak ketinggalan dengan konten-konten kita yang berikutnya. Sampai jumpa di podcast Inspirasi berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.